Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh penyimak kajian Cuka Mengaji yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah masih memberikan kita nikmat untuk berkumpul dalam majelis ilmu walaupun lewat online, sebuah majelis yang semoga dan insya Allah menjadi sebab turunnya rahmat dan ketenangan dari Allah untuk kita semua. Kami mengajak diri kami dan antum semua, saudara-saudara semua, untuk meluruskan niat menjadikan kajian ini, penyimakan kajian ini semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita dengarkan menambah pemahaman, menguatkan iman dan mendorong kita untuk mengamalkan ilmu dengan adab dan hikmah. Dan untuk pagi ini kita akan mengkaji Kitabul Adab, kitab yang dikaji oleh teman kita di Islam Jamaah. Monggo kita buka kelanjutan dari kitab adab halaman 27. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ma ja'a fi silaturrahim. Bab tentang menyambung silaturahim, menyambung famili, kerabat. Hadatsana Ibnu Abi Umar, hadatsana Sufyan, hadatsana Bashirun, yaitu Abu Ismail wa Fitr Ibnu Khalifah an Mujahidin an Abdillah Ibni Amrin ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda siapa Nabi, laisal wasil bil mukafi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah orang yang menyambung silaturahim itu orang yang mukafi, orang yang sekedar membalas kebaikan, mencukupi atau membalas kebaikan. Walakinil wasil alladzi idzan qata'at rahimuhu wassalaha. Akan tetapi yang dikatakan menyambung silaturahim, yang benar-benar menyambung silaturahmi, adalah orang yang tetap menyambung ketika hubungan kerabatnya diputus. Diputus. Kalau laisal wasil bil mukafi itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan al-mukafi itu huwa alladzi yasilu man wasalahu faqatun. Al-mukafi itu adalah orang yang menyambung hanya kepada orang yang menyambung dia. Artinya apa? Ketika ada seseorang yang memberikan dia hadiah, kemudian membalas memberikan hadiah, itu namanya mukafi. Menyambung kebaikan orang lain, membalas kebaikan dengan kebaikan. Nah, ini kata Rasulullah belum disebut sebagai silaturahmi secara syar'i. Itu masih urusan balas jasa, bukan urusan ibadah. Tapi yang dikatakan al-wasil menyambung silaturahim, yaitu idza qata'at rahimuhu wassalaha. Ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi bahwa hadis ini menunjukkan keutamaan menyambung silaturahim meskipun diputus, dan itu lebih besar pahalanya. Kata Imam An-Nawawi, fihi fadilatus silati ma'al qati'ah wa annaha a'zamu ajran. Jadi menyambung silaturahim meskipun diputus, dia tetap berusaha untuk menyambung, maka pahalanya lebih besar. Jadi ukuran silaturahim itu bukan siapa yang paling baik kepada kita, itu tidak, tetapi siapa yang tetap lurus meskipun disakiti. Dia tetap lurus untuk berusaha menyambung meskipun disakiti. Makanya seorang ulama, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, itu mengatakan, sil man qati'ak, sambunglah orang yang memutusmu, wa'ati man haramak, dan berikanlah hadiah kepada orang yang menghalangimu, wa'fu aman zalamak, dan maafkanlah orang yang menzalimi. Nah, di sini kalau kita melihat, teman-teman, kalau kita melihat keadaan kita dulu waktu di Islam Jamaah misalkan, dalam praktek di dalam Islam Jamaah sering terjadi silaturahmi itu hanya dibatasi oleh kelompok saja. Hanya hubungan hubungan itu hanya dibatasi satu kelompok saja.
Ketika mereka masih jamaah maka berhak untuk silaturahim. Tapi kalau bukan jamaah itu tidak disambung familinya, bahkan diputus. Kita kan sering teman-teman yang hijrah itu ada anak yang dibuang oleh orang tuanya, ada orang tua atau kerabat yang diputus oleh saudaranya karena tidak semanhaj atau tidak seakidah. Dan ini dalam Islam tidak diperbolehkan. Bahkan orang kafir saja itu kata Rasulullah berhak untuk disambung kalau ada hubungan kerabat. Hadatsana Ibnu Abi Amr wa Nasr ibnu Ali wa Sa'id ibnu Abdurrahman qalu hadatsana Sufyan an Zuhri an Muhammad bin Jubair bin Mut'im an Abi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah qati. Orang yang memutus silaturahim maka dia tidak akan masuk ke dalam surga. Qala Ibnu Abi Umar qala Sufyan yakni qati'ur rahim. Yang dimaksud qati itu adalah memutus tali silaturahmi. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Atau dalam hadis riwayat lain tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutus hubungan kekerabatan silaturahim. Apa makna la yadkhulul jannah? Mereka tidak akan masuk di dalam surga. Jadi hadis ini berlaku untuk orang yang menghalalkan, ingat, orang yang menghalalkan memutus silaturahim. Karena ini menjadi ancaman keras untuk orang yang menghalalkan memutus silaturahim, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga. Hadza, kata Imam Nawawi, hadza fi haqqi man yastahillu qati'ur rahim au huwa wa'idun syadidun au la yadkhuluha ma'asabiqin. Orang-orang seperti ini tidak akan masuk ke dalam surga bersama orang-orang yang awal. Ini dosa besar, bukan dosa ringan. Ini ancamannya bukan main-main. Itu artinya teman-teman yang dalam Islam jamaah, jenengan terpaksa memutus family karena ada yang memerintahkan untuk memutus family, maka dia terkena ancaman ini. Ijtihadnya, perintah-perintahnya yang memutus family, tidak boleh menyambung family karena beda, sudah bukan jamaah lagi. Berarti Anda terkena ancaman ini. Nah, ini yang disebut sebagai qati. Qati itu bukan hanya tidak menyapa itu tidak, tapi juga menghasut, menjelekkan, mengucilkan, bahkan melarang untuk berhubungan. Itu semua termasuk pemutusan rahim. Ini tidak boleh. Ibnu Hajar al-Asqalani itu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan qati atau memutus itu adalah bitarkin au adza. Yang dimaksud memutus family itu adalah meninggalkan hubungan itu maupun menyakiti rahimnya, menyakiti kerabatnya, dengan menghasut, menjelekkan, mengucilkan, melarang orang lain untuk berhubungan dengan dia. Ini semua sebab dari pemutusan rahim, dan ini tidak boleh. Dan memutus family itu termasuk salah satu dari dosa besar. Imam Az-Zahabi itu memasukkan qati'ur rahim termasuk dari minal kabair. Jadi qati'ur rahim minal kabair allati tu'atullah tawa'atullah alaiha binar. Jadi memutus silaturahim itu termasuk dosa besar yang Allah mengancam pelakunya dengan neraka. Maka ketika orang tua diputus karena bukan jamaah, saudara diputus karena keluar dari jamaah, silaturahim diukur karena ada baiat atau tidak, hubungan darah dikalahkan dengan loyalitas kelompok, maka ini semua adalah bagian dari qati'ur rahim. Na'udzubillah. Ini yang diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babu ma ja'a fi rahmatil walad. Bab tentang kasih sayang kepada anak. Hadatsana Ibnu Abi Umar wa Sa'id ibnu Abi Abdurrahman qala hadatsana Sufyan an Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah qala absaral Aqra ibnu Habisin an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yuqabbilul Hasan
Abi Hurairah menceritakan bahwa ada seorang sahabat yang bernama Aqra' bin Habis. Beliau memandang kepada Rasulullah, melihat Rasulullah. Saat itu Rasulullah sedang mencium Hasan bin Ali. Qala Ibnu Abi Umar Al-Husain wal Hasan. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Abi Umar lafadznya yuqabbilul Husaina wal Hasan. Saat itu Rasulullah sedang mencium dua cucunya yaitu Husain dan Hasan. Faqala innali minal walad, kata Aqra' tadi, innali minal waladi asyaratan ma qabbaltu ahadan minhum. Wahai Rasulullah, saya memiliki 10 orang anak dan satu pun dari mereka tidak pernah saya cium. Saya tidak pernah mencium mereka satu pun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengatakan, innahu man la yarham la yurham. Kata Rasulullah, sesungguhnya barang siapa yang tidak menyayangi, termasuk menyayangi anak, maka dia tidak akan disayangi. Tidak akan disayangi. Ini kata Rasulullah. Jadi man la yarham la yurham. Jadi hadis ini bersifat umum, artinya mencakup kasih sayang kepada anak-anak dan selain mereka. Di dalamnya terdapat dorongan untuk bersikap lembut dan memberikan peringatan kepada kita tentang kerasnya hati. Jadi Islam itu memang bukan agama kering, tapi agama memang penuh dengan kasih sayang. Nah, menyayangi anak, mencium anak itu termasuk bagian dari sunnah nabawiyah. Ibnu Hajar al-Asqalani itu menjelaskan bahwa mencium anak kecil bahwa itu termasuk kasih sayang, dan meninggalkan mencium anak kecil adalah bentuk dari kerasnya hati. Maka kalau ada anggapan laki-laki itu tidak boleh lembek, iman itu harus keras, kasih sayang itu bikin lemah, ini termasuk perkataan orang-orang jahiliyah, bukan sunnah, tidak boleh. Nah, Al-Aqra' bin Habis, dia bukan orang kafir, dia sudah masuk Islam, tapi sifat-sifat kejahiliannya, sifat jahiliyah itu masih ada, yaitu bangga dengan anaknya. Dia memiliki banyak anak, karena orang-orang jahiliyah zaman dulu itu kalau mempunyai keturunan banyak itu bangga, tapi tidak punya kasih sayang. Kasih sayang, karena orang-orang terdahulu, orang jahiliyah itu menganggap kelembutan kepada anak itu merupakan aib, dan ini ditentang oleh Rasulullah. Ternyata Rasulullah SAW sendiri juga menyayangi, mencium cucu-cucunya Hasan dan Husain. Ini secara tidak langsung Rasulullah menegur Aqra' dengan perbuatan. Ini penting ini. Jadi kita kalau punya anak, apalagi anak-anak kecil, itu untuk menumbuhkan rasa kasih sayang kita ya dengan memeluk dia, mencium dia, menasihati. Itu sebagai adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hadisna Muhammad ibn Yusuf, hadisna Sufyan, an Hishamin, an Urwah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ja'a rabyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang Badui, orang Arab Badui yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, tuqabbilu nasibyan fama nuqabbiluhum. Wahai Rasulullah, engkau mencium anak-anak kecil, apakah kalian mencium anak-anak kecil? Adapun kami orang-orang Badui, orang Arab, orang jahiliyah dulu, masa dulu, fama nuqabbiluhum, kami tidak mencium mereka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awa amliku laka an naza'allahu min qalbika rahmah. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, apakah saya mampu berbuat sesuatu untukmu jika Allah telah mencabut rasa kasih sayang di dalam hatimu. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa meninggalkan kasih sayang dan kerasnya hati, tidak mencium mereka, tidak memberikan kasih sayang kepada anak-anak itu merupakan akhlak jahiliyah, merupakan perbuatan jahiliyah. Dan Nabi SAW itu tidak membenarkan ucapan orang Badui tadi, kami mempunyai anak tapi kami tidak mencium mereka. Nabi tidak membenarkan, tapi Nabi menganggapnya sebagai tanda dicabutnya rahmat di dalam hati.
Jadi tanda rahmat itu adalah tanda iman. Rahmat itu adalah tanda iman. Makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan fil hadisi anna rahmata khuluqu syar'i wa anna faqadaha dalilun qaswatal qalbi. Dalam hadis ini terdapat dalil kasih sayang, bahwa kasih sayang itu adalah akhlak syar'i, dan hilangnya kasih sayang itu adalah bukti dari kerasnya hati. Makanya ketika orang Arab Badui datang kepada Nabi mengatakan kalimat itu, berarti orang Badui ini masih mempunyai sifat-sifat jahiliyah. Mereka sudah bukan orang kafir lagi, sudah masuk Islam, tapi masih membawa sisa-sisa jahiliyah, bangga dengan sikapnya, kerasnya, menganggap rahmat kasih sayang itu sebagai kelemahan. Makanya oleh Nabi diluruskan, tidak semua yang rajin ibadah sebagaimana orang Badui tadi, dia kan orang masuk Islam, ahli ibadah tentunya. Tidak semua yang rajin ibadah itu sudah bersih dari sifat jahiliyah, sudah bersih. Kalau Sufyan Ats-Tsauri itu mengatakan malam yakun fihi rahmah, barang siapa yang tidak memiliki rasa kasih sayang, falaisa fi khair, maka dia juga tidak memiliki kebaikan. Maka mencium anak itu merupakan sunnah, tanda tidak mempunyai rasa penyayang itu artinya tanda rahmat dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika memiliki hati yang keras berarti kita mempunyai sifat-sifat jahiliyah, maka kita harus hati-hati. Hadatsana babu majah, lanjut. Babu majah fi rahmatil muslimin. Bab di dalam kasih sayang terhadap kaum muslimin. Hadatsana Muhammad bin Bashar, hadatsana Yahya bin Sa'id an Ismail bin Abi Khalid, hadatsana Qais, hadatsana Jarir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man la yarham an-nasa la yarhamuhullah. Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah juga tidak menyayangi dia. Ini makna dari hadis ini. Jadi hadis ini sifatnya umum, mencakup kasih sayang kepada setiap manusia, baik muslim maupun kafir, bahkan kepada hewan dan selainnya. Ini dijelaskan oleh Imam Nawawi. Jadi beda, nanti kasih sayang itu beda dengan wala. Nanti kita jelaskan. Kalau di sini kasih sayang, Imam Nawawi menjelaskan hada amun fi rahmatin kullu insanin muslimun au kafir wa bahimah au ghairiha. Jadi hadis ini bersifat umum, mencakup rasa kasih sayang kepada setiap manusia baik dia muslim maupun kafir, bahkan kepada hewan atau selainnya. Maka rahmat dalam Islam itu bukan selektif kelompok. Artinya selektif kelompok begini, memakai dasar hadis al-jama'atu rahmah, misalkan jamaah ini adalah rahmah, wal firqatu azab. Artinya yang masuk ke dalam surga itu hanya yang memiliki rahmat, yaitu jamaah saja. Itu berarti mengecilkan rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak demikian. Jadi hadis ini bukan sekedar anjuran akhlak, tetapi ancaman yang sangat keras. Artinya tidak menyayangi manusia berarti dia tidak mendapatkan rahmat. Karena di dalam hadis ini terdapat ancaman bagi orang yang meninggalkan kasih sayang. Fihi tahdidu syadidu ala man taraka rahmah. Bahwa dalam hadis ini terdapat ancaman yang keras bagi orang yang meninggalkan kasih sayang. Jadi rahmat itu adalah cirinya ahli sunnah. Makanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri itu mengatakan al-mu'min rahimun layyinun syahlun. Jadi seorang orang iman itu memiliki sifat yang penyayang, yang lembut dan saling memudahkan. Maka jika ada dakwah, mungkin dakwah itu penuh ancaman, pemutusan silaturahim, pengusiran keluarga, mematikan empati atas nama ketaatan, maka itu bukan jalannya dakwahnya
orang-orang terdahulu. Tapi itu dakwahnya orang-orang jahiliyah. Maka ini harus hati-hati. Nah, bedanya rahmat dengan loyal, al-wala. Kalau rahmat itu boleh kita berikan kepada orang-orang kafir, karena dalam hal muamalah, dalam hal hubungan sosial. Sama ketika Rasulullah SAW ketika menawan orang-orang kafir dalam peperangan, itu kan diberikan pemberitahuan dulu, diajak untuk menetapi Islam. Nah, ini rahmatnya Rasulullah. Tidak langsung disiksa, itu tidak. Bahkan ketika Nabi membunuh orang kafir itu tidak boleh disiksa, ya kan? Atau ketika membunuh hewan, menyembelih hewan, itu pun juga tidak boleh memakai pisau yang tumpul. Ini rasa rahmatnya Rasulullah. Nah, dengan orang kafir, Rasulullah memerintahkan untuk orang iman memberikan rahmah kepada mereka, kasih sayang kepada mereka. Ini dalam hal muamalah atau dalam hal sosial. Tapi dalam hal akidah itu tidak boleh memberikan kelonggaran kepada orang-orang kafir. Inilah walak dan baroknya di sini. Kalau dalam hal agama, orang iman harus tegas. Akidahnya itu harus tegas. Tidak boleh saling kasih sayang kepada sesama kepada orang-orang kafir. Tapi kalau masalah umum, masalah akhlak, masalah muamalah, bukan masalah akidah, maka rahmah kepada orang non-muslim itu diperbolehkan, bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8, Allah sendiri mengatakan, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian, agar kalian berlaku adil dan berbuat baik kepada mereka. Tidak dilarang oleh Allah. Berarti untuk kasih sayang dalam hal muamalah diperbolehkan, bahkan diperintahkan oleh Allah. Akan tapi dalam hal wala itu beda lagi. Wala itu adalah loyalitas agama, kecintaan agama atau loyalitas akidah, pembelaan kepada ideologi, menjadikan sebagai pemimpin agama ridho terhadap kekufuran, maka ini tidak diperbolehkan. Jadi wala itu urusannya hati dan agama, bukan sekedar interaksi sosial, itu tidak. Dan ini dilarang. Kalau masalah agama itu dilarang. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan orang-orang kafir sebagai loyalitas, sebagai wali, sebagai tempat kasih sayang selain orang-orang beriman. Ini larangan, ini ayat ini larangan kita untuk saling mentolerir agama, akidah. Artinya apa? Natalan kita ikut Natalan dengan alasan budi luhur. Ada perbuatan syirik, kita ikut-ikutan dengan alasan budi luhur. Nah, ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Tidak diperbolehkan. Jadi harus tegas. Kita harus tahu bedanya antara wala dan rahmah, antara akhlak dan akidah, antara muamalah dan loyalitas, antara berbuat baik kepada seluruh manusia dan membela atau mencintai agama. Itu harus bisa dibedakan. Jangan sampai kita tidak tahu batasan-batasannya. Hadatsana Ibnu Abi Umar, hadatsana Sufyan an Amr ibni Dinarin an Abi Qabus an Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimun, adapun orang-orang yang memiliki kasih sayang, yarhamuhumur rahman, semoga dia atau mereka diberikan kasih sayang oleh Allah yang mempunyai sifat rahman. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Kata Rasulullah SAW, sayangilah, berbuat, yarhamukum man fis sama, apa tadi? Irhamu, berbuat kasih sayanglah kalian terhadap orang yang ada di muka bumi ini. Maka orang-orang yang ada di langit akan memberikan kasih sayang atau menyayangi kalian. Ar-rahimu syujnatun minar rahman, faman wasalaha wasalahullah, wa man qata'aha qata'ahullah.
Ar-Rahim artinya hubungan kekerabatan itu adalah bagian yang terkait dari sifat Ar-Rahman. Maka siapa yang menyambung rahim, maka Allah akan menyambungnya, dan siapa yang memutus Ar-Rahim, memutus silaturahim itu, maka Allah akan memutusnya. Jadi yang dimaksud dengan Ar-Rahimun itu adalah orang-orang yang penyayang, yang memiliki rahmat, kasih sayang di hati, lembut di dalam sikap. Dia tidak berbuat zalim, tidak berbuat kejam, tidak semena-mena. Ini mencakup rahmat kepada manusia secara umum, baik kepada muslim, non-muslim, anak kecil, orang lemah, selama tidak dalam konteks wala, berwala dalam hal akidah. Maka siapa yang mempunyai rasa kasih sayang itu di muka bumi ini, kata Imam Nawawi, fihil hathu ala rahmati li jamil khalqi. Hadis ini mengajak kita untuk berbuat kasih sayang kepada seluruh makhluk, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi seluruh makhluk. Kemudian kata Ibnu Taimiyah rahimahullah itu mengatakan ar-rahmatu syai'un wal muwalatu syai'un ukhra. Akhar. Rahmat itu satu perkara, sedangkan al-wala itu loyalitas dalam hal kita itu perkara yang lain. Maka kita harus tahu, menyempitkan rahmat hanya khusus untuk jamaah kita sendiri, atau untuk kelompok kita sendiri, atau untuk diri kita sendiri, itu berarti menyelisihi hadis atau menyelisihi paham salaf. Maka kita harus tahu bedanya antara wala dan rahmah. Kalau kita mempunyai rahmah, kata Allah, kita menyayangi orang-orang di muka bumi ini, maka orang-orang yang di langit akan menyayangi kita, akan menyayangi kita. Dan kalau kita menyambung silaturahim, maka kita juga akan disambung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyambung. Bagaimana cara Allah menyambungnya? Allah menyambung hidupnya dengan cara apa? Diberikan rezeki yang barokah, diberikan umur yang barokah, diberikan rahmat. Sedangkan memutus silaturahim, maka juga Allah akan memutus taufiknya, akan Allah memutus pertolongannya, bahkan Allah juga memutus kebarokahan dari amalnya. Maka rahim itu tetap wajib untuk disambung. Babu man bistalahu fi rizki bisilatirahim. Bab tentang orang yang dilapangkan rezekinya sebab silaturahim, menyambung famili. Hadisna Yahya ibn Bukairin, hadisna Lais an Uqailin an Ibn Shihab qala akhbarini Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba ay yabsuta lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim, jadi yang dimaksud diluaskan rezekinya itu adalah rezekinya menjadi lapang dan menjadi barokah. Jadi tidak sekedar hartanya itu banyak, tidak, tapi memang hartanya itu menjadi cukup barokah, membuat dia tenang, dan hartanya ini membuat manfaat, bermanfaat. Sedangkan pengertian dari umurnya itu ditambah, umurnya ditambah, itu artinya ada dua pengertian. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari, maksudnya yu'akhkhar ajaluh, memang ajalnya itu ditangguhkan, memang ditangguhkan betul, atau ayyubarakalahu fi umrih, dia diberikan kebarokan di dalam umurnya, bukan menambah umur takdir secara azali, tapi menambah kebarokahan dalam hal amal dan manfaat kehidupan. Contoh Imam Nawawi itu dijelaskan bahwa umur 40 tahun dia telah meninggal, tapi karya tulisnya itu kalau dipakai oleh ulama untuk menandingi karya tulisnya Imam Nawawi itu sebanding dengan umurnya ulama 200 tahun. Berarti ini umurnya barokah, umur yang sangat singkat 40 tahun, tapi bisa menulis kitab-kitab yang begitu banyak, yang manfaatnya luar biasa dan bisa dipelajari kaum muslimin sampai sekarang ini. Jadi ulama menjelaskan bukan
bukan menambah umur takdir itu secara azal itu bukan, tapi menambah kebarokahannya, menambah amalnya dan hidupnya bermanfaat. Itu sebabnya apa? Sebabnya silaturahim. Silaturahim itu menyambung hubungan keluarga, berbuat baik kepada keluarga, tidak memutus, tidak berjauhan, tidak menjauhkan diri kepada family, artinya menyambung family, hubungannya itu tetap baik. Jadi silaturahim itu tidak hanya kita mendatangi dia, tidak. Wasilaturahim kata Imam Al-Qurtubi itu, wasilaturahim takunu bil mali wal khulqi wal ihsan. Silaturahim itu bisa dilakukan dengan cara harta, memberikan sedekah, dengan akhlak, dengan berbuat baik, atau dengan al-ihsan, dengan berbuat kebaikan. Babu maja fi rahmatis sibyan. Bab tentang kasih sayang kepada anak-anak kecil. Hadsana Abu Bakar Muhammad ibnu Abban, hadsana Yazid ibnu Harun, an Syarik an Lais an Ikrimah an Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham sanghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha anil munkar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil, tidak memuliakan orang tua kami, dan dia mengajak kepada kebaikan, juga mencegah terhadap kemungkaran. Maksudnya dari laisamina itu, ini ungkapan bukan dari golongan kami, ini adalah bentuk peringatan keras, bukan bermakna keluar dari Islam. Jadi harus hati-hati memaknai laisamina itu berarti dimaknai bukan orang Islam, berarti orang kafir. Kalau orang kafir maksudnya ke dalam neraka, itu tidak. Itu artinya perbuatan tersebut bukan dari akhlaknya Rasulullah, bukan manhaj dari Ahlussunnah, bukan ciri umat yang lurus, bukan ciri-cirinya orang iman. Orang yang tidak menyayangi anak kecil, malayarham songgirona, itu maksudnya kasih sayang kepada anak kecil terwujud dengan kelembutan atau kasih sayang atau pendidikan. Rahmat itu ada pada mereka, yang mendidik mereka dengan kelembutan, dengan kasih sayang, bukan dengan ancaman, bukan dengan pemaksaan. Jangan yuwakir kabirona, menghormati orang-orang tua kami. Atau kir itu maksudnya adalah al-ihtiram wal ijlal wal hifdzal haqq. Taukir, menghormati itu artinya memuliakan orang tua, artinya menghormati atau mengagungkan mereka atau menjaga hak-hak mereka. Maka ini kalau bisa menetapi sifat-sifat ini, maka itu termasuk bagian kaum muslimin yang mengikuti sifat-sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa ibn Sarh qala hadsana Sufyan an ibni Abi Najih an ibni Amir an Abdullah bin Amr yarwihi qala ibn Sarh an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirana falaysa minna. Barang siapa yang tidak menyayangi anak-anak kecilnya kami dan tidak mengenal hak-hak dari orang tua dari kami, orang-orang tua, hak-haknya orang tua, falaysa minna, maka orang tersebut bukan bagian dari golongan kami, bukan bagian golongan orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babun hadatsana Abu Nu'aim hadatsana Zakaria an Amir qala sami'tu Nu'man bin Bashir yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taral mu'minin fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kama falil jasad idashtaka udwan tada'alahu sa'iru jasadih bisyahri wal humma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, engkau akan melihat kaum mukminin dalam hal kasih sayang mereka, kecintaan mereka, dan empati mereka itu seperti satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh merasakan sakit, maka seluruh tubuh juga akan merasakannya dengan tidak bisa tidur dan rasa demam. Bisahri wal humma, bisahri wal humma. Babun fil qatat, babnya di dalam qatat. Qatat itu apa itu? Qatat itu qatat itu adu domba. Jadi ini beda nanti qatat antara qatat dengan namimah, kita jelaskan nanti. Adu domba.
Hadisna Musaddatun wa Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala hadisna Abu Muawiyah an al-Amas an Ibn Ibrahim an Hammam an Hudzaifah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah qattatun, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang suka mengadu domba. Al-qattat itu Imam Nawawi menjelaskan al-qattat huwa naqalul kalam ala jihatil ifsad. Qattat adalah orang yang memindahkan ucapannya dengan tujuan merusak hubungan. Jadi qattat ini dia mengubah. Artinya kalau qattat itu dia mendengarkan bahasa Jawanya ya. Mendengarkan nguping seseorang, ada orang yang mungkin gibah atau ada seseorang yang mengatakan ke orang lain. Nah, dia nguping. Nah, perkataannya ini disampaikan kepada orang lain dengan tujuan merusak, akhirnya mengadu domba dari A dengan B. Itu qattat itu seperti itu. Beda dengan namimah. Kalau namimah itu dia naqalul kalam minnas ba'dihim ila ba'din ala jihadil ifsad. Namimah adalah memindahkan ucapan manusia dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Artinya dia diajak ngobrol. Si fulan seperti ini begini, diajak ngobrol. Kemudian ucapannya ini disampaikan kepada orang lain yang ditujukan itu dengan tujuan mengadu domba, kamu tadi sama si A dikatakan seperti ini. Itu berarti sama-sama mengadu domba. Tapi kalau qattat ini dia tidak diajak bicara, nguping, kemudian menyampaikan kalam itu kepada orang lain dengan tujuan untuk merusak hubungan mereka. Sedangkan namimah, dia ini sebagai objeknya yang diajak bicara, mukhatabnya yang diajak bicara. Kemudian dia menyampaikan kepada objeknya, kepada orang lain. Kamu tadi dikatakan si fulan seperti ini. Nah, ini sama ini namimah dengan qattat, hukumnya sama, menguping atau menyadap. Sedangkan namimah itu mendengar secara langsung. Kalau qattat itu diam-diam, tersembunyi. Kalau namimah itu terang-terangan. Nah, ini sama hukumnya sama, namimah. Dan itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Selalu demikian yang bisa kami sampaikan, dan kurang lebihnya dalam menyampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setengah jam punjul.